salah satu pertama selamat bagi musyawarah mengenai BUMDes atau Badan Usaha Musik Desa kita. Kalau populasi orang berbicara kepada kita bisa melakukan sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, yang kedua, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Desa di Surabaya ini kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Takbir. Yang terhormat dan saya hormati Bapak BPD, sahabat kauni, beserta stafnya yang saya hormati. Yang terhormat dan saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan yang sudah hadir mengundang kami yang saya hormati, sekretaris desa Bapak Riki yang saya hormati, dan semua yang hadirin, para undangan yang saat ini hadir yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga kita masih bisa duduk bersama bersilaturahmi dalam rangka musyawarah mengenai BUMDes. Salawat dan salam mari bersama-sama hadirin menjadikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada pengikutnya, dan terakhir kepada kita semua. Insyaallah kelak di alam kelima selalu dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saya hormati, yang pertama yang sangat sekali saya terima kasih atas kehadirannya mengundang kami dalam rangka musyawarah desa. Yang di sini tujuan kami adalah membahas tentang keberadaan BUMDes di era mendatang. Artinya di sini sekarang sudah jadi kepemimpinan saya, dan oleh sebab itu saya mohon supaya keberadaan BUMDes ini yang baru ini legalitasnya akan semakin diperjelas, karena dengan sistem legalitas yang jelas itu akan memudahkan kita untuk bergerak atau membina BUMDes tersebut. Karena jujur saya akui di sini yang lama bukan nggak bagus ya, tapi jelas banyak kejanggalan yang telah kita terima, tapi mungkin itu bukan ranah kita. Kita sekarang akan memperbaiki atau membentuk ketua BUMDes yang baru besertanya, karena saya sudah dapat izin atau rekomendasi dari Pak Camat beberapa waktu yang lalu. Tolong Pak segera dibentuk, karena ini akan menyelamatkan kita yang saat ini belum ada kejelasan seperti apa status usaha BUMDes yang ada di Desa Bakauni. Mungkin itu aja dari saya sementara. Nanti ada narasumber yang di sini ada Bapak Catur dan Bapak Jakar yang akan nanti memandu tentang keberadaan BUMDes ini. Dan selanjutnya mungkin di sini Pak, di acara selanjutnya akan serah terima berkas dari desa untuk Pak BPD ya, supaya nanti direvisi. Inilah hasil dari rencana kami tentang perdes, ya. Perdes tolong nanti dipelajari, karena ini juga yang akan nanti membuat kekuatan kami dalam menjalankan program pemerintahan kami. Mungkin itu dari saya. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua BPD adalah mewakili. Pada beliau dipersilakan.
Ya, terima kasih sama kita atas kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih kesempatan kita kesempatan kita. Terima kasih untuk kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita diberi kesehatan, di mana kita bisa berkumpul pagi hari ini di balai desa ini dengan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku ketua BPD berharap langsung ke harapan aja, harapan kita aja, tidak muluk. Jadi berharap dengan kepala desa kita yang baru ini bisa kita bersinergi, bisa kita berkontribusi dengan bagus antara BPD dengan kepala desa, di mana langkah-langkah ke depannya sungguh sangat sulit. Harapan saya bisa kita saling mengisi itu aja yang paling utama. Jadi apapun nanti keputusan-keputusan kepala desa, karena itu cocok sesuai dengan keinginan masyarakat, kita tetap dukung. Jaga istilah tidak percayalah sama BPD, kita akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, terima kasih untuk semua yang hadir pada saat ini. Semoga kedepannya kita bersatu untuk membangun desa Bakauheni dengan lebih maju lagi. Terima kasih. Kalau mau ditambahin ke Ketua BPD. Ini kita tambah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Alhamdulillah. Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini, mari berkisah dan semangat rohani sehingga kita masih dapat memenuhi undang Bapak Kepala Desa dalam rangka musyawarah pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes. Begitu Pak ya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut umatnya dari zaman kebodohan pada zaman yang kita rasakan Pak saat ini. Bapak-bapak, kami tidak memperpanjang mukadimah. Apapun yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu semata untuk kemajuan masyarakat Bakauheni. Itu tolong ukur kita di situ Pak. Bagaimanapun juga BUMDes ini kita butuhkan untuk kemajuan masyarakat kita. Tapi satu orientasi kita jangan hanya semata-mata mencari. Nah inilah teman-teman serah terima tugas untuk pada desa ke ketua BPD. Ketua BPD Bapak Negara Sono beserta anggota, yang terhormat Bapak-bapak karena masyarakat, baik itu dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi karunia kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam rangka silaturahmi membahas musyawarah desa terkait dengan keberadaan badan usaha milik desa. Dan sholawat dan salam sudah sepatutnya kita aturkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan kepada kita semuanya. Insyaallah kita berharap kepada kesempatan dia Allah berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak
peserta musyawarah yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya sedikit menyampaikan terkait dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang tentunya kita tahu keberadaan BUMDes ini merupakan salah satu roda penggerak perekonomian masyarakat desa yang dihimpun oleh desa. Karena apa? Karena jujur kita ketahui bahwasannya pemerintahan desa itu bisa mengcover sehingga menjadi desa mandiri, tentunya diperlukan adanya modal. Modal ini kalau kita berpaku pada pemerintahan itu hanya seberapa persen, dan untuk mengcover kapasitas wilayah Bakauni, saya rasa siapapun kepala desanya itu tidak mungkin akan tercover. Nah, oleh sebab itu, dengan etikat pemerintah mengadakan badan usaha, diharapkan dengan BUMDes ini bisa menghasilkan pendapatan yang akhirnya di situ ikut serta dalam konteks pembangunan desa. Nah, ini harapannya untuk ke depan dengan melihat potensi daerah. Kalau kita melihat sama-sama, rasanya apa ya? Saya pikir tidak mungkin bisa tercapai di saat kita memang tahu potensi ini baik dan itu merupakan sumber pendapatan, itu tidak kita akomodir. Nah, tentunya untuk mengakomodir ini, karena pada prinsipnya sumber pendapatan itu jelas legalitas maupun keberadaannya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Nah, oleh sebab itu dengan melihat potensi yang ada, saya memandang bahwasannya insya Allah 3 tahun ke depan harus ada perubahan. Kenapa? Karena potensi Bakauni beda dengan desa-desa lain. Kalaupun untuk sesaat kita berbicara di luar, Bakauni beda. Justru orang mengatakan bahwasanya kalau Bakauni tidak maju, salah dalam mengeterapkan manajemen pemerintahannya. Nah, oleh sebab itu, acuan dengan potensi yang ada, kita tidak bisa menunjukkan bahwasanya kita siap untuk menuju desa Bakauni yang mandiri. Ini amat-amat saya pikir sama aja jalan di tempat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita berharap adanya sinergisitas, baik itu dari pemerintah maupun pemerintahan desa, bisa bekerja sama bagaimana caranya menghimpun, menggali, mengimplikasikan, bahkan menerapkan dalam konteks pembangunan ke depan ini benar-benar bisa terrealisasi. Tapi permasalahannya mungkin tidak segampang apa yang menjadi harapan. Di sini amat-amat dibutuhkan adalah sumber daya manusia, karya dari masyarakat yang terhimpun dalam BUMDes, sehingga imajinasi, harapan, impian yang itu sama-sama kita inginkan menuju desa mandiri ini bisa terrealisasi. Nah, dengan keberadaan BUMDes lama, saya pikir itu biarkan permasalahan itu berjalan dengan kapasitas yang ada. Tapi saya lebih cenderung berpikir bagaimana ke depan bisa menggali potensi. Nah, potensi yang sudah jelas-jelas ada di depan mata kita, baik itu yang sifatnya pelaku usaha, baik itu sifatnya UMKM,
apa yang menjadi pedoman, baik itu pedoman hukum, baik itu pedoman legalitasnya dan kultur masyarakat. Kenapa? Karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan perubahan, tapi perubahan itu bukan berarti perubahan yang harus menyengsarakan masyarakat. Nah, tentunya sini dibutuhkan adalah kearifan. Bagaimana caranya masyarakat bisa memberikan kontribusi, baik itu yang sifatnya dari pelaku usaha, UMKM maupun dari pergerakan pembangunan dari luar, itu senantiasa tidak membuat kerugian masyarakat. Nah, kita berharap ibarat kita mengambil ikan dalam kolam tapi airnya nggak keruh. Nah, ini dibutuhkan adanya kearifan, profesionalismean, baik itu sumber daya manusia maupun ide-ide. Yang pasti kita semua berharap orang-orang yang ada di BUMDes ini bisa menunjukkan kinerja kerja yang sifatnya di situ siap untuk membangun. Kenapa? Karena ini merupakan tantangan. Bapak, kita ini merupakan tantangan terhadap pemerintahan Desa Bakauni. Banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, ini amat-amat kita sayangkan. Mudah-mudahan dengan pembentukan BUMDes ini kita berharap perubahan itu bisa kita capai. Kenapa? Dengan meningkatnya perubahan tersebut, status BUMDes juga sudah berubah. Kalau kita baca landasan hukum peraturan pemerintah PP 11 2021 itu ke depan BUMDes ini ada wacana adanya semacam kayak BUMN desa. Jadi kalau sudah berbicara BUMN desa, secara otomatis pemerintah pusat itu nggak ada ubahnya dengan BUMN pemerintah. Nah, di situ ada kontrol, di situ ada supply. Artinya bagaimana caranya dengan BUMDes ini sama istilahnya. Kalau kita bicara di lingkungan sini, BUMDes ini ke depan sama dengan SDP. BUMDes ini sama dengan BRI. Artinya disinilah letak bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan BUMDes ini dengan cara bisa menggali potensi-potensi yang di situ merupakan sumber pendapatan desa. Yang akhirnya dengan desa dibuat rancangan program untuk membantu program pembangunan yang tidak semata-mata kita terpaku dengan ADD. Kalau ke depan dengan Undang-Undang 11 2021 ini, kemungkinan saat itu desa mandiri maka akan terputus. Bisa melihat potensi desa kita. Jadi di sini benar-benar dituntut adanya keseriusan. Kalau memang kita ingin mencapai desa mandiri, salah satu kunci adalah bagaimana menghidupkan BUMDes ini bisa menghasilkan yang akhirnya bisa membantu pemerintah Desa Bakauni untuk membangun, baik itu membangun manusianya, masyarakatnya, maupun membangun wilayahnya. Nah, mungkin itu sebagai garis besarnya. Yang pasti kita semua berharap dengan musyawarah desa ini merupakan alur tahapan yang harus kita lalui, dan kita berharap dari lembaga BPD juga bisa merespon dengan baik dan secepatnya. Kenapa, Pak? Karena pembangunan masjid ini bentar lagi akan dilakukan, dan kita berharap BUMDes bisa ambil turut serta dalam pembangunan masjid itu. Setelah itu ada pembangunan masjid. Belum lagi Kepala Desa lagi berupaya untuk bagaimana relokasi pendidikan sekolahan itu akan kita alihkan di wilayah kita yang selama ini di wilayah otoritas SDP
kita berharap bisa berada di wilayah Bakauni. Yang ini merupakan salah satu peluang besar untuk membantu masyarakat kita, anak-anak kita untuk bisa lebih dekat lagi. Mungkin anak-anak yang sekolah kampung Jering tidak perlu ke Kelawi lagi, ada situ sarana dan prasarana, dan situ otomatis bukan hanya sekolahan, nanti fasilitas apapun pasti akan ada, baik itu infrastrukturnya maupun fasilitas lain. Nah, jadi kesempatan peluang inilah kita berharap kita harus siap mental, harus siap pemikiran, karya untuk bagaimana bisa jemput bola. Jangan sampai kita mati di lumbung padi. Ibarat sudah jelas-jelas ada peluang besar di sini, kita tidak bisa memanfaatkan itu. Karena oleh sebab itu, saya selaku masyarakat sangat-sangat berharap dengan pemerintahan yang baru, Bapak Sukirno, bisa melihat peluang ini dan bisa memanfaatkan peluang ini dengan sinergi kerja terhadap mitra lembaga BPD itu bisa terjalin dengan baik, dan akhirnya apa yang menjadi impian kita kelak ini akan bisa kita capai. Mungkin itu sebagai ini saya sekedar, karena memang kalaupun berbicara sumber mungkin harus membidangi. Untuk saat ini saya hanya tahu di bidang usaha, karena memang saya usaha, jadi saya tahu itu menjadi. Tapi berkaitan dengan pola BUMDes sendiri, mungkin sama-sama kita bisa belajar di literatur ataupun kita bisa belajar dalam produk-produk hukum yang mengenai BUMDes. Nah, mungkin itu yang pasti dengan kebersamaan, insya Allah semuanya bisa. Jadi ya, jadi itu saya berikan terima kasih keperhatiannya dan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bentuk bangganya dulu, setelah itu nanti kita tunjuk kepengurusannya. Untuk perdagangan ada nggak Bang? Soalnya di sini di yang lama ini ada unit usaha wisata, nelayan, pertanian, pengadaan, dan perdagangan. Ini seperti lama. Ini bukan yang udah masuk di UMKM. Udah masuk di UMKM kan? Ya, udah masuk di UMKM. Jadi untuk struktur di bawah sekretaris atau di bawah struktur yang di atas, di sini bidang usahanya yaitu UMKM, kontraktor, pengadaan dan jasa. Yang ketiga pertanian, yang keempat pariwisata. Dari 4 bisnis usaha ini masih ada yang perlu kita tambahkan atau enggak? Nelayan kan maksudnya di pertanian karena dia mencakup di perikanan. Nanti dari bidang itu Ada sebagai ya ada penjabarannya lagi nanti, kayak makanya kayak pertanian nanti ada koordinator bagian pertanian, bagian perikanan, dan bagian peternakan nanti ada sendiri lagi. Cukup di bidang ini. Kita perlu ada penambahan struktural nih nggak? Apakah perlu ada penambahan humas atau bagian lapangan?